Menurut aliran psikologis Gestalt, memandang bahwa pembelajaran harus ditekankan kepada pengertian dan penuh makna. Bisa juga meaningful learning atau meaning theory. William Bonnell mengemukakan pandangannya yang sesuai dengan aliran ini sekitar tahun 1930-an. Pandangannya ini didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal seperti mangga, kelereng, bola, atau sedotan. Kelebihan dari teori Brownell. 1. Dengan menggunakan latihan tugas, siswa dapat membentuk sendiri berbagai asosiatif. 2. Dalam pengembangan keterampilan sangat penting diperlukan pengulangan praktik agar tercapai ketuntasan penguasaan dalam suatu kompetensi dan teknik. Ketiga, penggunaan latihan tugas dapat berfungsi sebagai alat yang memotivasi pembelajaran siswa. Kemudian, adapun kelemahan dari teori Brownell. Yang pertama, informasi yang diperoleh melalui latihan tugas akan cepat hilang bila tidak sering digunakan. Yang kedua, model pemberian tugas ini dapat menurunkan dan mempersempit makna pembelajaran yang sesungguhnya. Pembelajaran menjadi seolah-olah pembuatan yang mekanistis. Dan yang ketiga, penggunaan model pemberian tugas dapat dirasakan terlalu datar atau monoton dan menimbulkan rasa bosan. Teori Scheme. Menurut Richard Scheme, anak belajar matematika melalui dua tahapan, yaitu konkret dan abstrak. Pada tahap pertama, yaitu tahap konkret, anak memanipulasi benda-benda konkret untuk dapat menghayati ide-ide abstrak. Pengalaman awal berinteraksi dengan benda konkret ini akan membentuk dasar bagi belajar selanjutnya, yaitu pada tahap abstrak atau tahap kedua. Menurut Scheme, agar belajar menjadi lebih berguna bagi seorang anak, sifat-sifat dari pengalaman anak harus dipadukan untuk membentuk suatu struktur konseptual atau suatu skema. Dengan demikian, guru hendaknya memberikan kegiatan pada anak untuk menyusun struktur matematika sedemikian rupa agar jelas bagi anak didik sebelum mereka menggunakan pengetahuan awalnya sebagai dasar untuk belajar pada tahap berikutnya. Kelebihan teori Scheme. Yang pertama, pemahaman instrumental benar-benar berguna di situasi ketika tahu bagaimana melakukan tugas tertentu dengan cepat dan tidak terlalu khawatir tentang bagaimana tugas ini cocok dengan tugas-tugas lain sejenisnya. Yang kedua, pemahaman relasional berguna ketika mengeksplorasi ide-ide lebih lanjut yang tidak peduli tentang tujuan dan lebih peduli tentang proses. Yang ketiga, pemahaman ini dalam jangka waktu yang panjang bukan hanya mengerti, tapi juga paham apa yang terjadi dan kenapa hal tersebut jadi. Yang keempat, teori ini cocok untuk proses pembelajaran matematika. Kemudian, untuk kelemahan dari teori Scheme, yang pertama yaitu pemahaman instrumental termasuk pemahaman jangka pendek. Yang kedua, pemahaman rasional membutuhkan waktu yang sedikit lama dan pemahaman yang lebih mendalam dalam proses pemahamannya. Dan yang terakhir, dalam teorinya Scheme tidak banyak ide-ide baru. Tell me pretty lies, look me in the
face. Tell me that you love